Shalom teman-teman semua, apa kabar? Kiranya saudara-saudari semua tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bertemu kembali di dalam acara Persada kita minggu ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pemeliharaanmu kepada kami selama ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami mau memulai acara persekutuan dewasa muda ini. Kiranya Tuhan Engkau siapkan hati kami, dan biarlah puji-pujian kami juga boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah, amin. Mari kita sama-sama buka mulut kita, buka suara kita akan memuji Tuhan. Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Walau ku tak dapat melihat, ku sadar Tuhan, apa yang terjadi semua di dalam hidupku, semua itu adalah di dalam rencana-Mu. Dan apapun itu
dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Tommy Wijaya. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih hari ini saya boleh men-sharingkan firman Tuhan di Persekutuan Persada GKII. Hari ini saya ingin men-sharingkan satu topik yang saya beri judul adalah When God is Too Late. Ketika Allah seakan terlambat. Bapak Ibu, kalau kita ditanya pertanyaan, apakah Allah pernah terlambat? Saya yakin semua dari kita akan menjawab Allah tidak pernah terlambat. Allah pasti melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Dan secara teologis itu adalah jawaban yang benar. Tetapi pada waktu kita melihat ya, pergumulan dan permasalahan yang ada di dalam dunia maupun di dalam hidup kita, kita akan mendapati ataupun merasa bahwa seakan-akan Allah terlambat melakukan sesuatu. Atau bahkan kadang-kadang kita bisa merasa bahwa Allah seakan sedang menunda banyak hal. Banyak hal di dalam dunia ini yang seharusnya segera diselesaikan. Dan menurut kita sangat urgent sekali. Misalnya masalah COVID-19 ini. Ini adalah masalah global yang menimpa seluruh umat manusia. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya COVID-19 cepat berlalu. Tetapi teman-teman, sampai sekarang COVID-19 masih ada di dalam dunia ini. Dan bukan hanya itu saja, teman-teman. Banyak hal di dalam hidup kita, pergumulan kita, doa yang belum dijawab, keuangan yang kita masih gumulkan, mungkin pekerjaan yang masih kita cari, sakit penyakit yang ingin segera disembuhkan, keluarga kita yang belum bertobat, padahal sudah kita doakan bertahun-tahun, dan banyak masalah urgent kita yang lain yang belum diselesaikan. Dan kita merasa bahwa Tuhan kenapa terlambat di dalam hal-hal yang kita anggap penting. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar di dalam satu bagian firman, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 11. Ini adalah satu kisah yang terkenal yang saya yakin kita semua tahu, yaitu kisah Lazarus yang mati kemudian dibangkitkan.
Dan kita tahu ceritanya, ya. Akhir cerita adalah happy ending. Lazarus pada akhirnya dibangkitkan. Ya, semua bersukacita. Nah, teman-teman, tapi kita seringkali miss cerita awalnya. Bagaimana ketika Lazarus sedang sakit keras, Maria dan Marta mengabarkan kabar tentang Lazarus ini kepada Yesus. Dan teman-teman, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus adalah keluarga yang sangat mengasihi Yesus dan sekaligus juga sangat dikasihi oleh Yesus. Dan pada waktu mendengar Lazarus sedang sakit keras, kita akan berpikir bahwa sangat normal sekali. Sebagai orang yang sangat mengasihi dan dikasihi, Yesus pasti akan segera pergi ke rumahnya Lazarus. Tetapi teman-teman, pada waktu kita membaca kisah ini, ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Yuk kita lihat ya, di Yohanes 11 ayat 6. Yohanes 11 ayat 6, saya mengajak kita boleh membuka firman Tuhan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, teman-teman perhatikan ya, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Seharusnya, kalau saya jadi Yesus, saya akan cepat-cepat pergi. Saya akan bergegas. Wah, ini masalah yang sangat urgent sekali. Saya tidak boleh terlambat. Saya harus segera mengabulkan permohonan Maria dan Marta, karena mereka adalah orang yang sangat saya kasihi. Tetapi ketika Yesus datang, setelah dia tinggal 2 hari, sengaja tinggal 2 hari, Lazarus sudah meninggal. Dan bahkan sudah dikubur 4 hari. Nah teman-teman, pada waktu Yesus datang, kita bisa melihat bagaimana Marta ketika bertemu dengan Yesus, dia menangis dengan sedihnya. Dan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 21, Yohanes 11 ayat 21, Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ini ada satu perkataan yang sangat sedih sekali. Dan memang Alkitab mencatat saat itu Yesus pun menangis. Ini adalah satu ayat yang sangat termasuk salah satu ayat yang pendek ya di dalam Alkitab yang mencatat bahwa Yesus menangis. Kita bisa melihat betapa besar kasih Yesus terhadap keluarga ini. Tetapi kenapa Yesus harus sengaja terlambat datang? Hari ini kita mau belajar 2 hal dari peristiwa ini ya. 2 hal. Pertama, ketika Allah sepertinya terlambat, when God is too late, Dia mau kita sebagai muridnya untuk belajar percaya. Yuk, saya mengajak kita untuk melihat Yohanes 11 ayat 15. Yohanes 11 ayat 15. Ini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia berangkat ya ke tempatnya Lazarus ya. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah teman-teman, hal pertama yang harus kita pelajari adalah supaya kita dapat belajar percaya. Ketika Anda percaya kepada seseorang atau percaya kepada Tuhan, itu harus melalui satu proses belajar. Percaya itu bukan secara otomatis langsung selalu 100% dan akan terus demikian. Tidak, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa kurang percaya. Kadang-kadang kita bisa lebih kurang percaya. Kadang-kadang kita juga bisa percaya, wah iman saya lebih kuat. Kadang-kadang bahkan kita bisa tidak percaya lagi. Nah teman-teman, karena itu kadang Tuhan seakan terlambat atau menunda melakukan sesuatu ya. Itu seakan menyuruh kita menunggu dan kita diajar
untuk belajar percaya kembali. Ya. Percaya harus belajar. Tidak ada kata lulus di dalam percaya. Ya, karena kita tidak mungkin selalu mempercayai seseorang atau Tuhan di dalam kadar yang sama. Ya, entahkah kadang-kadang kita bisa kurang percaya ataupun kita semakin percaya dan semakin percaya. Dan itulah yang seharusnya semakin baik. Ya. Mungkin kita akan bertanya, bukankah kita akan semakin percaya jika Allah melakukan semua yang kita minta dengan segera dan langsung? Bukankah benar demikian? Ya, bukankah kalau kita doa A, lalu Tuhan kasih langsung A? Kita doa B, langsung Tuhan kasih B. Bukankah itu lebih baik? Sehingga iman kita pasti akan lebih cepat bertumbuh, kan? Itu logikanya. Tetapi teman-teman, justru yang kebalikannya yang terjadi. Karena kalau seluruh orang percaya di dalam dunia ini, seluruh keinginan mereka dikabulkan oleh Tuhan, apapun, dimanapun, ya, siapapun, maka apa yang akan terjadi? Kita tidak lagi butuh iman. Bahkan kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Ya, karena kita sudah lebih tinggi daripada Tuhan. Karena semua yang kita minta pasti akan dipenuhi. Kita akan merasa bahwa kita nomor satu. Dan pada akhirnya Tuhan akan menjadi seperti tanda kutip pembantu bagi kita. Yang ketika kita suruh, lakukan ini, dia akan lakukan. Hubungan ini bukan hubungan antara percaya lagi, Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau Tuhan tidak mau lakukan, kita akan langsung mengatakan, saya pecat kamu. Tentu saja Tuhan tidak menginginkan hubungan yang demikian. Karena itu ketika kita dituntut untuk menunggu, ketika kita merasa seakan God is too late, sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita harus belajar percaya. Sama seperti anak kita, ya, anak kita, ya, saya yakin kita semua rata-rata punya anak, dan bagaimana cara kita mendidik anak, kita pasti tahu semuanya. Ya, kalau permintaan anak kita selalu penuhi, maka itu akan menjadi berbahaya bagi anak itu, bagi anak kita sendiri. Ya, dia tidak akan lagi belajar percaya, dia tidak akan lagi belajar bersabar. Dia tidak akan lagi belajar menunggu. Dia tidak akan belajar lagi untuk berharap kepada orang tuanya. Karena dia merasa bahwa dialah yang nomor satu. Orang tuanya itu kan cuma untuk mensupport dia saja. Ya. Dia bahkan tidak akan bisa belajar untuk rendah hati. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu, divine delay atau keterlambatan Allah bertujuan untuk melatih supaya kita bertambah percaya kepadanya. Ingatlah bahwa cara kerja Tuhan adalah selalu melalui proses supaya kita bisa progres. Ya, di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, ya, itu ada satu progres yang akan selalu terjadi. Kalau semua langsung dipenuhi, maka tidak ada proses, sehingga tidak ada progres. Sehingga pada waktu Bapak Ibu kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini, kita akan semakin belajar untuk percaya, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan saya yakin, itulah yang akan membuat iman kita makin bertumbuh dan makin kuat. Nah teman-teman, karena itulah Marta, Maria, murid-murid Yesus harus melalui proses ini, proses kesedihan ini, supaya mereka bisa mengalami progres di mana mereka melihat sebenarnya yang paling inti bukan Lazarus meninggal, tetapi yang paling inti adalah siapakah Yesus. Makanya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 ini merupakan satu ayat yang sangat kunci di dalam peristiwa Yohanes 11 ini. Yang saya bacakan untuk kita, ya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kadang-kadang kita mengalami proses di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat siapakah sesungguhnya Yesus. Seringkali yang kita lihat adalah masalah kita harus cepat selesai. Kita lupa sesungguhnya siapa yang bersama dengan kita. Sama seperti di dalam kisah ini. Maria dan Marta mungkin sangat bersedih, dan itu wajar sekali. Bahkan Yesus sendiri juga sedih dan menangis. Tetapi mereka bisa lupa bahwa sesungguhnya ada seorang pribadi yang bersama dengan mereka. Pribadi itu adalah kebangkitan dan hidup. Dan melalui proses inilah mereka kembali belajar percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, apakah Anda merasa seakan Allah sangat lama menjawab doa Anda? Apakah Anda merasa bahwa seakan-akan Allah selalu terlambat? Anda merasa bahwa Tuhan seakan diam, Tuhan seakan hilang dari hidup kita? Percayalah, Anda sedang di dalam proses belajar percaya. Anda sedang berada di dalam proses yang Tuhan rencanakan di dalam hidup Anda. Tujuannya adalah supaya kita bisa belajar percaya, dan pada akhirnya iman kita bisa semakin bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Tuhan seakan terlambat, itu terjadi supaya kita bisa melihat kemuliaannya, supaya kita bisa menyadari bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah tentang menyatakan kemuliaan daripada Tuhan. Ini memang adalah kalimat yang klise, mungkin sudah sering kita dengar, tetapi saya mau katakan ini adalah perspektif yang sangat penting, yang menentukan apakah kita bisa hidup di dalam kemenangan, di dalam iman kita. Yuk kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 4 ya. Yohanes pasal 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Setelah itu, sebelum Yesus pergi, setelah Yesus pergi di ayat 40 ya, Yesus mengatakan, jawab Yesus ya, Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kadang-kadang sebagai orang percaya kita selalu ingin sesuatu yang instan, sehingga kita tidak bisa melihat the whole picture di dalam hidup kita. Seluruh gambaran besar bahwa apa yang kita alami, apa yang kita jalani, apa yang kita lalui, itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah dan rencananya di dalam hidup kita. Kita semua tahu cerita tentang Yusuf, bukan? Bagaimana dia difitnah oleh saudara-saudaranya, bukan hanya difitnah, ya, dia dijual oleh saudara-saudaranya, ya. Bukan difitnah, dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya. Bayangkan, saudara-saudara menjual dia ke Mesir. Kemudian dia sudah di Mesir ya bekerja mati-matian, mendapat kepercayaan, difitnah lagi oleh istri Potifar. Lalu kemudian dia harus masuk penjara. Dan di dalam penjara dia dilupakan selama 2 tahun. Dan setelah itu barulah dia bisa menafsirkan mimpi Firaun, dan akhirnya dia menjadi wakil Firaun, menjadi orang kedua terbesar di Mesir. Dan pada waktu dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, bagaimana? Apa yang terjadi? Saya yakin kalau saya sebagai Yusuf, ya sudah diperlakukan demikian hampir selama 13 tahun. 13 tahun, bayangkan. Mungkin saya waktu ketemu dengan saudara saya akan mengatakan, nah, this is the time. I will take revenge. Tetapi Yusuf tidak demikian. Yusuf punya perspektif yang besar.
Dia bisa melihat apapun yang dia alami. Semuanya ada di dalam perspektif yang besar dari rencana Allah. Makanya ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya sudah ketakutan. Tetapi Yusuf mengatakan kalimat yang terbesar menurut saya di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Kejadian 50 ayat 20. Ya, kalau kita bisa buka, kita boleh buka Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, teman-teman, mungkin banyak hal yang kita ingin segera diselesaikan di dalam hidup kita. Tetapi pernahkah kita berpikir apa yang kita harus lalui atau alami itu sebenarnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? Sama seperti orang buta di dalam Yohanes pasal 9, yang ketika murid-murid Yesus melihat orang buta ini, mereka bertanya, siapakah yang berdosa, dia atau orang tuanya? Mereka berdebat secara teologis. Tetapi Yesus membawa mereka kepada perspektif yang lebih besar. Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidupnya. Nah, teman-teman sekalian, seringkali ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, apakah kita selalu bertanya, Tuhan, mengapa saya? Mengapa saya harus melalui ini? Tidak adil semuanya. Ataukah kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan melalui semua pergumulan ini? Apa yang mau saya nyatakan tentang kemuliaan Tuhan di dalam segala yang saya alami di dalam hidup ini? Saya yakin ketika kita punya perspektif yang demikian, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berpengaruh dan orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan orang Kristen yang bisa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Bayangkan kalau kita sudah melalui semua penderitaan, semua hal-hal yang kesulitan yang begitu besar, tapi kita masih bisa memberkati orang. Kita masih bisa menyatakan bahwa hidup kita adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa yang akan orang-orang katakan? Mereka akan mengatakan, wah, luar biasa. Hidup si Acong ini luar biasa sekali. Dia padahal sudah mengalami begitu banyak kesulitan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia justru bukan hanya percaya, dia melakukan segala sesuatu yang justru menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga semua orang yang melihat hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, makanya Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 18, Roma pasal 8 ayat 18, Paulus bisa dengan yakin mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Teman-teman, Paulus mengalami penganiayaan yang begitu banyak di dalam hidupnya. Dia disiksa, dia berada di kapal yang hampir karam, ya, dan semuanya penderitaan-penderitaan. Tetapi Paulus melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekedar penderitaan dan pergumulan di dalam dunia ini. Paulus melihat ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan bagi hidup kita kelak. Dan bukan hanya kelak, tetapi ada kemuliaan Allah yang bisa dinyatakan di dalam hidup kita sekarang ini. Dan di akhir cerita dari Yohanes pasal 11, Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus untuk menyatakan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mengingat dua kata yang penting, yaitu proses dan progres. Marilah kita belajar untuk berada di dalam proses yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, supaya iman kita mengalami progres, dan pada akhirnya justru dengan progres inilah kita bisa menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita bagi banyak orang, dan kita sedang menantikan kemuliaan yang dinyatakan, yang akan disediakan bagi kita.
Nah, Bapak Ibu teman-teman, kisah Abraham adalah satu kisah yang sangat menunjukkan dengan tepatnya keterlambatan Allah. Bayangkan, Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan punya anak. Tetapi janji Allah itu tertunda sampai 25 tahun. Tanda kutip tertunda. Ya, 25 tahun, bayangkan. Abraham 100 tahun, Sarah 90 tahun, barulah mereka dikaruniai Ishak, anak yang dijanjikan. Tetapi, apakah Abraham menjadi luntur imannya? Mungkin pernah dia mengalami keraguan, sehingga mungkin dia mengambil Hagar, ya, lalu lahirlah Ismail. Tetapi Abraham terus belajar, percaya, dan pada saatnya dia percaya juga bahwa dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam Roma pasal 4 sebagai penutup, ya. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20, ya. 21, ya. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nah, ini penting. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Teman-teman, Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Abraham. Bagaimana ketika kita menghadapi yang kita orang sebut sebagai divine delay atau keterlambatan ilahi, atau seakan-akan Allah belum melakukan apa yang mungkin kita inginkan. Kita terus memperkuat, ya, ikut di dalam proses sehingga iman kita menjadi semakin bertambah, dan bahkan di dalam proses yang sulit ini kita akan bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita punya dua perspektif ini, yaitu menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala pergumulan, kita belajar percaya terus, dan kita percaya akan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan, maka yakinlah Bapak Ibu, ya, permasalahan apapun, pergumulan apapun yang kita hadapi, kita bisa menghadapinya dengan satu keyakinan bahwa Allah sudah menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah mempersiapkan sebagai Alfa, bahkan Dia sudah menyediakan di akhir sebagai Omega. Jadi hidup kita sebenarnya sudah terjamin dan dijamin oleh janji-janjinya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ketika kita menghadapi mungkin masa pandemi yang sulit ini, saya ingin mengajak kita kembali. Ya, mungkin ada saatnya kita menjadi sanksi, menjadi kurang percaya. Mari kita belajar percaya kembali. Yang kedua, mari kita punya perspektif. Mungkin apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, mari kita belajar untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Sehingga justru hidup kita yang kelihatan susah, itu justru akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau kita punya dua perspektif ini, saya yakin God is never too late in our life. Amin, Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan quote, ya, dari seorang penulis yang terkenal. Ya. Dia mengatakan, the two hardest tests on the spiritual road are the patience to wait for the right moment and the courage not to be disappointed with what we encounter. Dua jalan tersulit dalam perjalanan rohani kita adalah kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat dan keberanian untuk tidak menjadi kecewa dengan apa yang kita alami.
Saya yakin ini quote yang sangat bagus sekali untuk kita renungkan. Demikian sharing saya, biarlah kita tetap belajar percaya kepada Tuhan dan kita tetap boleh menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah mungkin segala pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Amin, Bapak Ibu. Tuhan selalu bersama dengan kita. Biarlah di masa pandemi ini, teman-teman, Bapak Ibu, kita tetap harus stay safe, stay healthy, stay strong di dalam iman kita. Sehingga kita akan pelan-pelan menghadapi ini, pelan-pelan mengatasi ini semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati firman-Mu boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi kehidupan kami. Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan di tengah-tengah masa, secara khusus masa pandemi ini, banyak hal yang kami alami, banyak hal yang mungkin kami tangisi, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Karena itu kami mau belajar percaya sekali lagi kepada Tuhan, percaya kepada janji-Mu, percaya kepada penyertaan-Mu, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga biarlah Tuhan, hidup kami adalah hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan, hidup dengan perspektif bahwa apapun yang terjadi, kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, di dalam kasih-Mu, yang pada akhirnya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tetap kuat di dalam masa sulit ini, dan biarlah mata kami tetap boleh tertuju hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tommy Wijaya atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini adalah persembahan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bersedia memberikan persembahan, boleh ditransfer melalui rekening yang ada di layar. Oke, mari kita buka pujian Waktu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Oke, mari sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah menjaga kehidupan kami selama ini. Walaupun di luar pandemi masih begitu merajalela, tapi Tuhan, kami tahu tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami bisa memberikan sedikit persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang, boleh menjadi berkat juga bagi gereja kami. Terima kasih ya Bapa, tolong kami agar kami boleh Engkau pakai menjadi berkat yang luar biasa bagi orang banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa dan berserah. Amin. Pengumuman untuk persada berikutnya yaitu tanggal 25 September. Mohon saudara-saudari bisa mengingat waktunya dan mengikuti persada berikutnya kembali. Saat ini adalah doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Saudaraku yang terkasih, sekarang silakan saudara yang ada di tempat ini bangkit berdiri, dan demikian juga saudara yang ada di rumah masing-masing silakan bangkit berdiri. Bukalah hatimu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu masing-masing di saat-saat hidup yang sulit ini. Semua penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dan pimpinan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.